Baiklah, selamat datang semuanya. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana caranya untuk tidak rugi dalam pasar saham, atau bagaimana caranya untuk membeli saham yang tepat di mana kita tidak akan mengalami kerugian. Tentunya banyak sekali orang yang bertanya mengapa sangatlah sulit untuk menghindari kerugian dalam pasar saham. Sebenarnya itu bukanlah sulit ataupun tidak mudah, namun itu adalah kesalahan kita sendiri. Sebenarnya kerugian itu terjadi karena satu hal, kita menjual saham kita ketika harga tersebut berada di bawah dari harga yang kita beli sebelumnya. Sekaligus ataupun kita membeli harga yang sama dan menjualnya dengan harga yang sama, namun dikurangi dengan biaya dari sekuritas, sehingga itu menyebabkan kerugian. Tentunya semua orang berinvestasi itu tidak ingin menjadi rugi. Ya, Anda tanya siapapun, yang pastinya tidak ada yang mau rugi. Dan salah satu cara termudah untuk tidak menjadi rugi dalam pasar saham yaitu jangan membeli perusahaan yang terlalu mahal. Karena pada dasarnya walaupun perusahaan itu murah atau biasa-biasa saja, harganya tetap bisa naik. Namun jangan sesekali Anda membeli perusahaan yang udah biasa-biasa saja, laporan keuangannya itu mengerikan, utangnya banyak sekali, namun sangatlah terkenal. Kayak misalnya orang mengatakan bahwa saham ini bagus, dan Anda ikut-ikutan. Ketika harganya sudah mahal, Anda baru beli. Dan ketika harganya turun, Anda baru menyesal. Dan Anda kebanyakan cut loss atau menyatakan kerugian. Ada juga yang menyimpannya, namun tentunya itu sangat sulit sekali untuk kembali ke harga awal di mana Anda dapat mendapatkan keuntungan saat itu. Karena itu belilah saham yang murah. Ya, banyak orang yang mengatakan itu mudah untuk mengatakan mencari saham yang murah. Namun bagaimana suatu saham bisa dikatakan sebagai saham yang murah? Itu sangatlah mudah. Sekarang saya anjurkan kepada Anda, sebelum Anda membeli sebuah perusahaan, Anda perlu melihat laporan keuangannya. Banyak yang mengatakan itu sulit untuk dilihat. Pokoknya itu sangat mudah. Anda cukup melihat apakah keuntungannya itu bertambah setiap tahun atau tidak. Keuntungan atau profit. Kemudian yang kedua yaitu lihatlah asetnya. Aset itu kebanyakan kalau dalam akuntansi itu disebut dengan ekuitas. Ya, ekuitas. Kemudian ekuitas, pokoknya Anda lihat saja. Ekuitasnya itu harus lebih besar daripada liabilitas, kecuali pada saham tertentu, misalnya pada bank ataupun perusahaan yang sejenis seperti itu. Anda sebenarnya perlu melihat sebuah perusahaan yang ekuitasnya itu lebih banyak daripada liabilitasnya, karena liabilitasnya itu artinya utang. Ekuitas itu ibaratnya hartanya itu. Ya, itulah yang penting. Namun kebanyakan orang ketika kami mengatakan untuk melihat laporan keuangan, mereka akan mengatakan itu susah atau mengatakan otak saya tidak bisa sampai ke sana. Wow, itu sangatlah hebat banget. Ketika kami mendengarnya itu sangatlah wow. Mengapa ada orang yang bisa mengatakan seperti itu? Bahkan sebenarnya sampai tua sekalipun kita juga harus tetap belajar. Jika Anda ingin menjadi kaya ataupun sukses dalam berinvestasi, mengapa Anda takut belajar? Mengapa Anda masih berpikir Anda tahu tua? Kita dapat melihat contoh metode sukses dunia yang masih belajar walaupun sudah tua. Baiklah, kita kembali lagi ke topiknya. Anda dapat mempelajari itu atau Anda dapat dengan mudah melihat laporan keuangan yaitu dengan mengunjungi situs investing.com. investing.com. Ya, di sana pas ketika Anda sudah masuk, Anda dapat mencari di menu search atau pencarian. Anda cari saham yang Anda ingin cari. Misalnya ESIP, HKMU. Jadi ketika Anda sudah masuk di bagian search-nya, nanti misalnya Anda ketik ESIP, akan muncul ESIP, ya, saham ESIP. Lalu Anda dapat mengklik bagian financial summary. Ya, pokoknya ringkasan finansial. Itu biasanya di bait kedua, itu pada menu kedua ada financial summary atau ringkasan finansial. Anda klik saja dan Anda sudah bisa melihat laporan keuangannya secara
secara kuartal, ataupun Anda ingin melihatnya secara tahunan, karena biasanya kami melihatnya secara tahunan. Anda dapat mengklik bagian sampingnya itu ada pilihan year, tahunan atau per kuartal atau per bulan gitulah. Lalu pada menu ketiga ada juga historial harga atau harga historis, yaitu Anda juga dapat melihat harga saham itu dari waktu ke waktu. Jadi dapat dikatakan bahwa website ini sangatlah berguna, yang sangat kami anjurkan kepada Anda jika Anda ingin melihat laporan keuangan suatu perusahaan. Ya, karena itu sangat penting untuk melihat sebuah laporan keuangan. Karena walaupun suatu perusahaan itu memiliki harga yang sangatlah murah, namun dia memiliki hutang yang sangat banyak, kami sangatlah tidak menganjurkan kepada Anda untuk membelinya. Karena pada dasarnya mungkin perusahaan itu tidak akan dapat bertahan lama jika mereka tidak melakukan inovasi ke depannya terhadap produk mereka. Jadi kami sangat menganjurkan kepada Anda, belilah saham yang harganya itu kira-kira masih murah, namun mereka memiliki ekuitas yang lebih besar daripada liabilitasnya. Setelah itu mereka memiliki pendapatan yang naik boleh dikatakan naik secara tahunan lah. Walaupun terkadang ada di tahun ini rugi sedikit, namun di tahun berikutnya naik lagi. Ya, itu tidak atau menjadi masalah jika kami memilih perusahaan tersebut. Lalu tadi itu adalah sahamnya. Namun yang terpenting itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk tidak terlalu terfokus pada harga? Karena kebanyakan orang yang terfokus pada harga dari suatu saham itu, mereka tidak akan pernah benar-benar berhasil dalam suatu investasi. Begini, kebanyakan orang itu ketika mereka membeli saham, mereka langsung harus menganggap bahwa harga itu harus terus naik. Ketika baru membeli harus sudah naik, agar mereka itu merasa tenang. Namun itu bukanlah mental yang bagus. Jika Anda memiliki mental seperti itu, Anda tidak akan pernah berhasil. Yang benar adalah ketika Anda membeli saham, biarkanlah harga itu terbang ataupun jatuh. Ketika Anda sudah yakin dengan perusahaan itu, dengan saham itu, Anda percaya dengan pilihan Anda sendiri, Anda tidak akan mempedulikan bagaimana harga itu terjadi, bagaimana harga itu menjadi naik ataupun turun. Karena bila harganya itu terus-menerus turun ataupun di bawah dari harga beli Anda, maka Anda hanya perlu menunggunya. Bisa jadi menjadi 1 bulan, ataupun 2 bulan, ataupun 5 bulan, ataupun 1 tahun untuk harga dari saham itu untuk menjadi naik kembali melebihi dari harga yang Anda beli, sehingga Anda dapat merealisasikan keuntungan Anda. Jadi jangan langsung menjualnya. Walaupun harga itu turun, Anda tidak perlu menjualnya, karena kebanyakan begini, mereka bukannya takut rugi atau bagaimana. Mereka takut mereka kehilangan kesempatan untuk untung lebih banyak lagi. Mereka pikir kalau mereka menjualnya saat ini, maka mereka menggunakan modal itu untuk ditempatkan ke saham lain dan berharap mendapatkan hasil yang lebih tinggi untuk menutupi kerugian tersebut. Namun pada dasarnya, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mendapatkan kerugian yang lebih besar lagi. Dan lama-kelamaan modal yang mereka tanamkan akan habis, karena mereka menjadi lebih serakah ataupun lebih takut terhadap pergerakan dari modal tersebut. Sehingga lebih baik Anda membaca laporan keuangan dan Anda biarkanlah saja saham yang Anda beli. Bagaimana itu akan menjadi, Anda hanya perlu berfokus pada keyakinan Anda dan kepercayaan Anda terhadap saham yang Anda beli. Dan mudah-mudahan ketika Anda percaya dan yakin pada perusahaan tersebut, maka itu akan menjadi keuntungan bagi Anda, keuntungan bagi modal yang Anda tanamkan. Karena tidak ada orang yang pintar dalam permainan saham ini ataupun investasi saham ini, tidak ada yang pintar. Namun mereka yang bertahan adalah mereka yang cukup sabar
dan mereka yang cukup rajin untuk melihat laporan keuangan dari suatu saham. Mereka yang cukup bersabar, mereka yang tidak takut akan penurunan harga, dan mereka tidak takut pada apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh berita, oleh pihak luar, dan lain-lain sebagainya, karena mereka tahu apa yang mereka beli. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.